11.45 dan teman-teman yang bergabung sudah cukup banyak juga. Jadi kita mau mulai persekutuan kita pada hari ini. Pertama-tama aku mengucapkan shalom teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat datang kepada Ibu Rinta dan juga teman-teman semuanya di Persekutuan Umum PMK FSM Undip pada hari ini, Jumat 22 Oktober tahun 2021. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi setelah kita menghadapi UTS dan kita bertemu lagi di hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan siap untuk bersekutu bersama memuji muliakan nama Tuhan bersama di Persekutuan Umum PMK FSM dengan tema Bedah Tokoh Abraham yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Oke, jadi aku akan membacakan rules untuk persekutuan kita pada siang hari ini. Kepada operator, bisa next. Oke, jadi rules untuk persekutuan kita siang hari ini, yang pertama adalah mematikan mikrofon selama PU, kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL atau pembicara. Kemudian yang kedua, itu peserta PU diharapkan untuk on-cam, serta mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Jadi buat teman-teman yang belum on-cam, yuk kita on-cam sama-sama. Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman namun tidak mengurangi kekhidmatan dalam beribadah. Yang keempat, peserta PU menggunakan format nama dengan format nama depan prodi dengan format nama depan underscore prodi angkatan. Contohnya Eduardo underscore fisika 20 atau Eca underscore kimia 19. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum mengganti namanya, diharapkan untuk segera mengganti format nama di Zoom Meet-nya. Seperti itu ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau satu sejenak, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Nya selama seminggu ini, sepanjang hari ini yang telah diberikan kepada kita. Mari kita saat teduh. Mari kita bersatu hati dalam doa saya pimpin dari sini. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu yang kami alami, baik sepanjang minggu maupun hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih juga Bapak karena kami bisa bertemu meski secara virtual dalam Persekutuan Umum PMK FSM pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Bapak Engkau Allah yang memberkati persekutuan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga kami dapat memuji muliakan nama Tuhan dan kiranya Engkau Allah juga memberkati hamba-Nya akan memberikan firman dan juga berkati teman-teman kami yang belum hadir ataupun mungkin ada kendala, Engkau Allah yang berkati dimanapun mereka berada sekarang. Kami buka ibadah dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti tema kita pada hari ini tentang Abraham, di mana Allah yang memberikan janjinya kepada Abraham bahwa Dia sendiri akan menjadikan Abraham sebagai bapa dari segala bangsa, di mana Abraham akan diberikan keturunan yang berlimpah-limpah seperti pasir di laut dan juga bintang di langit, dan di mana juga Allah menepati janjinya meskipun Abraham harus menunggu, setia menunggu sekian lamanya. Kiranya kita mau belajar seperti Abraham, di mana kita tetap setia menanti janji Tuhan yang pasti akan Tuhan tepati sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu, di sini aku mau mengajak teman-teman semua, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau pujikan, ku tetap setia.
di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita murapi menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Baik, untuk firman Tuhan dipersilahkan dimoderasi kepada Ibu Pendeta Rinta. Ya, mari teman-teman kita akan mempersiapkan hati kita dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa untuk setiap kasih pemeliharaan Tuhan, untuk setiap kesempatan bagi kami bertemu dengan teman-teman dan juga bersekutu bersama-sama. Biarlah setiap kesempatan kami manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena bisa saja kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di setiap tempat di mana kami berada, untuk kami boleh dengan penuh konsentrasi memberi perhatian pada pemberitaan firman, supaya apa yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, namun firman itu sungguh kami dengar, kami mengerti, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak mau jadi orang-orang yang sama, tidak yang terus tinggal di dalam dosa, tetapi kami mau berubah ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu, berubah untuk menjadi semakin baik, berubah untuk semakin setia kepada Tuhan, berubah untuk semakin serupa dengan Kristus, dan semakin taat pada setiap firman Tuhan. Kiranya hidup kami pun dapat memenuhi panggilan Tuhan ketika Engkau menempatkan kami di tengah dunia ini untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Inilah kami ya Bapa, dan kami serahkan untuk saat pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya semuanya berjalan dengan lancar, termasuk juga jaringan internet dan peralatan komputer yang kami pakai. Kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam semuanya ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang teman-teman semua. Siang yang cukup panas di kota Semarang. Entah teman-teman berada di mana, mungkin ada yang sudah di Semarang juga, tapi mungkin masih di kota masing-masing. Ya, tetapi walaupun cuaca panas atau ada di tempat teman-teman yang hujan, apapun itu, kita tetap bersemangat ya di dalam bersekutu bersama. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia on cam, jadi saya tidak merasa sendiri di ruangan ini. Ada teman-teman yang saya tahu pasti hadir dan kita bisa ngobrol bareng nanti. Oke, saya izin share screen ya untuk menampilkan share PPT-nya. Ya, seperti tadi disampaikan, kita mau belajar tentang Abraham.
yang pastinya kita juga sudah pernah dengar ceritanya, tetapi secara khusus kita akan menyoroti soal panggilan Abraham dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Nah, tentunya juga perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Tentu dengan cerita yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, tetapi pada intinya kita semua ini mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu kita akan baca dulu bagian firman Tuhannya dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Bisa minta tolong Yefta dari Matematika 20 ya untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. Baik. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, judul perikopnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikan, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Oke, Yefta, thank you ya sudah bantu membacakan. Nah, sebelum kita bicara soal perubahan yang dihadapi oleh Abram, kita juga melihat dulu, saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dunia kita ini apa sih yang terjadi, perubahan apa yang terjadi. Memang ada banyak hal, saudara, yang terjadi di dalam di dunia ini, gitu ya. Tetapi saya mencoba untuk menyoroti dari segi perubahan teknologinya. Karena ini yang sekarang ini sangat kuat ada di dalam kehidupan kita, sangat kita rasakan dampak-dampaknya. Nah, revolusi-revolusi yang mungkin kalian juga sudah pernah dengar ya, revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0, dan bahkan kita juga sudah mulai masuk ke 5.0 sebetulnya. Nah, dari perubahan-perubahan ini kita lihat, saudara, bahwa perubahan itu terjadi makin cepat. Dari jangka waktu yang cukup panjang, sampai akhirnya perubahan itu makin cepat dan makin meluas jangkauannya. Dari revolusi industri yang pertama kali itu ditemukannya mesin uap. Jadi kalau dulu semua serba manual, tapi kemudian di abad 18 ditemukannya mesin uap, maka inilah munculnya revolusi industri yang pertama kali. Kehidupan manusia sangat dibantu oleh mesin-mesin. Manusia tidak lagi mengerjakan semuanya secara manual, tidak lagi dengan keterampilan tangan, tetapi sudah dibantu dengan mesin. Nah, disinilah pesatnya industri tekstil dan juga transportasi. Yang dulu mungkin masih naiknya sepeda, naiknya hewan-hewan, begitu ya, semua dengan dibantu dengan tenaga hewan. Tetapi kemudian di sini mulai bisa muncul transportasi dengan tenaga uap, gitu, sehingga mulailah muncul kendaraan-kendaraan yang memakai motor, ya, motornya digerakkan oleh uap. Tetapi juga karena berkembangnya industri seperti ini dan hidup makin canggih, ini juga membuat ekspansi penjajahan ke negara-negara lain makin berkembang. Pada dasarnya adalah negara yang sudah lebih dulu maju, yang sudah lebih dulu menguasai teknologi, maka mereka akan punya kemungkinan lebih besar untuk menjajah negara-negara lain yang industrinya atau teknologinya belum berkembang sebaik mereka. Lalu dilanjutkan industri 2.0 dengan ditemukannya listrik. Jadi kalau dulu mesti digerakkan uap, sekarang digerakkan oleh listrik. Penelitian tentang listrik sebenarnya sudah cukup panjang, tetapi yang menjadi yang kemudian membuat listrik itu benar-benar bisa diproduksi dan kemudian bisa dipakai untuk menggerakkan
mesin-mesin ini adalah oleh Michael Faraday. Nah, ini ada sistem conveyor atau ban berjalan. Nah, ini makin membuat industri itu bertambah cepat, sehingga terutama kembali lagi transportasi dan senjata. Inilah yang membuat pecahnya Perang Dunia Pertama, saudara. Karena senjata semakin banyak, sehingga makin mempermudah terjadinya peperangan itu. Orang tidak lagi hanya menggunakan senjata-senjata manual seperti tombak atau panah, tetapi juga sudah menggunakan senjata-senjata api. Nah, kemudian dilanjutkan 3.0, ditemukannya komputer digital. Komputer sebenarnya juga sudah lebih lama mulai diteliti, saudara, tetapi komputer digital yang kemudian dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas dan lebih ringkas tentunya, itu pada tahun 1930. Dari mesin komputer yang bisa segede ruangan, sampai akhirnya hanya satu layar kecil begitu. Nah, ini diawali oleh Alan Turing ya di tahun 1930. Dan tentu ini kemajuan yang paling pesat adalah di bidang data dan administrasi, tidak lagi pakai mesin ketik yang kalau salah harus ulang lagi dari awal. Nah, tapi semua sudah komputerisasi sehingga data-data itu bisa tersimpan lebih baik dan koreksinya pun juga lebih baik. Tapi kembali kita lihat di balik kecanggihan itu, di balik kepraktisan hidup manusia, ditopang, dipermudah dengan alat-alat bantu ini, tetapi kejahatan juga selalu mengikuti. Ya, jadi kalau ada hal yang baik, itu selalu yang jahat ini juga dengan segera mengikuti. Munculnya kejahatan kerah putih. Ya, kerah putih itu oleh pejabat-pejabat tinggi. Nah, biasanya apa? Karena memanipulasi data-data di komputer tersebut. Ya, karena bisa diubah-ubah begitu ya dengan mudahnya, maka selalu ada akal gitu ya untuk mengakali hal-hal yang sudah baik ini. Yang sebetulnya untuk penertiban dan sebetulnya untuk kemudahan hidup manusia, tapi kemudian malah dicari celahnya untuk merusak kehidupan manusia itu. Nah, ini dengan ditemukannya komputer, maka bidang keilmuan seperti yang kalian pelajari hari ini bisa ada gitu ya. Kalau nggak pernah ada komputer digital, maka FSM nggak pernah ada. Oke, kemudian yang berikutnya adalah revolusi industri 4.0, ditemukannya internet tahun 1969. Kalian lihat ya, dari komputer ke internet itu jaraknya cuma 30 tahunan. Sedangkan tadi dari mesin uap ke listrik aja butuh waktu 1 abad gitu. Dari listrik ke komputer juga 1 abad. Tetapi berikutnya itu makin cepat. Nah, perkembangan pesat dengan menggunakan internet ini akhirnya bisa membuat perkembangan di dunia digital, kemudian hadirnya smartphone, bukan sekedar handphone ya. Handphone dulu cuma bisa telepon dan SMS, tapi kemudian smartphone itu bisa mengerjakan banyak hal. Tidak hanya komputer, saudara ya. Kalau komputer itu kita masih butuh tempat, tapi kalau smartphone itu di dalam genggaman kita aja kita sudah bisa ngapa-ngapain. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang jemaat yang hobi fotografi. Dia tuh suka menjelajah daerah-daerah di luar negeri dan di Indonesia gitu ya. Terakhir dia kelilingnya tuh di daerah Indonesia, tempat-tempat pelosok-pelosok yang alamnya begitu indah. Nah, dia lalu berburu foto di sana. Nah, dia bilang dia semakin tambah tua, badannya tuh nggak sekuat dulu gitu. Kalau dulu bawa kamera itu masih kuat. Sekarang tuh makin berat gitu ya, bawa kamera yang besar gitu, kemudian harus dibawa dengan tas di pundaknya, ini makin sakit. Tapi sekarang hanya dengan handphone saja, saudara, sudah bisa mendapatkan foto yang bagus sebagus ketika dulu dia membawa alat foto yang sebegitu besarnya. Jadi makin ringkes gitu ya, makin praktis. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dengan satu layar saja, satu benda kecil di tangan kita, kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Nah, lalu teknologi robot itu juga makin dikembangkan. Saya tidak tahu apakah nanti satu kali dosen kalian adalah seorang atau ya sesosok robot, bukan lagi manusia begitu. Ada memperkirakan pendeta pun juga nanti ada pendeta robot. Dia bisa lebih fasih berbahasa apapun, dia tahu ilmu tafsir Alkitab manapun, nggak usah sekolah lama-lama gitu ya. Kalau pendeta beneran kan harus sekolah dulu, robot kan nggak perlu sekolah gitu. Jadi pasti lebih cepat untuk mendapatkan seorang pendeta, dan barangkali juga lebih mudah untuk bekerja sama begitu, karena sudah diprogram. Nggak mungkin robot ini ngeyel, ya sudah melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Tetapi dampak yang lain adalah kehidupan makin individualis. Kita lihat misalnya orang belanja. Kalau dulu kan ke pasar, tawar-menawar gitu ya, nanti ketemu temennya, kamu tadi belanja apa gitu. Tadi kamu dapat harga berapa? Kok aku segini ya? Nah, itu terjadi interaksi di pasar. Sekarang enggak, karena semua sudah serba online ya, tadi tinggal klik, barang datang sendiri, kita sudah tidak perlu ketemu orang. Nah, pandemi ini terjadi makin membuat kita individualis kan, saudara, semua harus di rumah,
Nah, lalu apa-apa semua dilakukan dari rumah, kita nggak perlu ketemu orang. Jadi interaksinya hanya di dunia maya, seperti kita saat ini. Ada anak yang kalau di Facebook itu bisa, atau di Instagram gitu, ramenya minta ampun. Komennya tuh bisa banyak sekali, apa-apa sedikit-sedikit di komen, sedikit-sedikit di komen gitu. Tapi begitu ketemu, kayak anak yang pendiam banget, nggak ada suaranya. Ditanya nggak jawab, cuman menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala, jawabnya sepatah-sepatah kata aja gitu. Karena sudah terbiasa interaksinya di dunia maya. Jadi kalau di dunia nyata, kan bingung harus apa gitu. Bukan nggak mau, tapi memang nggak tahu cara jawab orang tuh gimana, bersikap ramah terhadap orang tuh bagaimana, menyapa orang tuh bagaimana, dia nggak tahu. Karena semuanya sudah terbiasa dilakukan di dunia maya. Kalau dia chat bisa, dia ngetik tanpa lihat orang gitu, dia bisa gitu. Ngomong apapun tanpa lihat orangnya dia bisa. Tapi begitu lihat orang, diam 1000 bahasa, kayak semua terkungkung begitu dan nggak tahu harus ngomong apa. Nah, itulah kehidupan kita, saudara. Perubahan-perubahan ini terjadi dan dampaknya ya muncullah budaya baru, budaya instan. Jadi semua serba ada, semua bisa datang kapan saja, baik itu barang maupun jasa. Kalau dulu mungkin cuma makanan gitu yang paling kita gampang, GoFood begitu. Itu makanan-makanan bisa kita dapatkan tanpa kita harus pergi ke restoran. Tapi sekarang bukan hanya benda, jasa juga, jasa membersihkan rumah. Nggak tahu nih kalau anak-anak kos juga pakai gitu enggak ya, jasa outsourcing gitu ya, cleaning service yang datang sendiri ke tempat kos kita dan membersihkan semuanya itu. Lalu jasa untuk apapun ya, untuk bahkan untuk potong rambut gitu ya. Orang takut ke salon, lalu potong rambut itu datang. Kemudian pelayanan antar barang gitu. Ada macam-macam, saudara, semuanya serba cepat. Sebuah perusahaan ketika bisa menawarkan jasanya semakin cepat, itu dia akan semakin laris. Kalau tempat lain misalnya mengantarkan barang butuh waktu 2 hari. Nah, ini ada yang bisa sehari. Nah, pasti yang sehari itu lebih laku. Orang nggak apa-apa bayar lebih mahal. Yang penting barangnya bisa cepat sampai. Tujuanku cepat tercapai, itu orang akan lebih menikmati. Nah, kemudian ini berdampak pada pola pikir juga, saudara. Bukan saja kita berbelanja jadi lebih cepat, tetapi pola pikir kita ini juga menghendaki segala sesuatu yang instan. Pokoknya semua pengen serba cepat. Kalau tidak cepat, merasa ini susah, merasa ini tantangan berat, merasa ini gagal, gitu. Sehingga ada banyak anak-anak yang kemudian terlahir dengan daya juang yang sangat rendah. Karena apa-apa dibiasakan semua serba cepat, gitu. Pengen apa langsung datang, butuh apa langsung tersedia. Ada kesulitan sedikit langsung minta bantuan dan bantuan itu segera datang. Jadi kalau dia yang harus menghadapi sendiri masalah itu tidak bisa, capek, lelah, takut, merasa nggak berdaya, mengasihani diri sendiri, nangis gitu ya, tidak ada daya juang yang besar. Nah ini hati-hati, saudara. Karena ketika kita masih kanak-kanak dan kita punya orang tua yang komplit, orang tua yang bisa mencukupi semua kebutuhan kita, itu mudah sekali. Kita punya budaya instan nggak masalah. Tapi begitu kita lepas dari orang tua, atau ada sesuatu yang buruk terjadi pada orang tua kita, habis sudah gitu. Kalau kita nggak punya daya juang, kalau kita masih menginginkan hal yang instan, kita nggak akan pernah bisa mencapai tujuan hidup. Kita nggak akan pernah bisa berkarir, kita nggak akan pernah bisa memiliki sesuatu yang baik dan melakukan hal yang baik. Melempem, akhirnya menyerah. Gitu. Ya, sempat waktu lalu kan ada istilah generasi strawberry itu ya, kelihatannya cantik, bagus, pinter, bisa apapun begitu. Tetapi dalamnya rapuh, begitu dipencet sedikit udah remuk begitu ya. Nah, karena itu tadi tidak punya daya juang yang besar. Nah, kemudian pola komunikasi juga berubah. Semakin cepat. Kalau zaman dulu misalnya ngabari ada saudara kita yang meninggal ya, mungkin kabar itu baru datang setelah jenazah dimakamkan. Tapi sekarang 1 detik saja, ini mati nih ya jam 12.01. 12.02 itu berita sudah tersebar ke seluruh dunia. Saudaramu ada di manapun ya, di kota manapun, di negara manapun, itu sudah langsung tahu. Begitu cepatnya. Tetapi, nah sekali lagi, orang bisa, etika untuk berkomunikasi semakin hilang. Karena nggak lihat orang. Ada banyak anak-anak kecil gitu ya, bahkan anak SD, ngumpat terhadap pejabat, nggak ada rasa takut. Dan nggak ngadepin kok. Coba kalau kemudian diberhadapkan langsung pada Pak Presiden gitu ya, mau ngumpat-ngumpat, wah ya mikir 1000 kali. Tapi kalau di handphone, Pak Presidennya enggak kelihatan, cuman ada nama begitu, dikata-katain kayak apa pun enggak masalah gitu. Nah, baru kemudian terciptalah Undang-Undang ITE gitu kan, untuk mengatur
perputaran komunikasi di dunia maya ini. Tapi selama itu nggak ada, kan orang merasa tetap bebas dan merasa tetap aman. Nggak bakal tahu. Apalagi pakai akun palsu, nama samaran gitu ya. Dicari nggak bisa, nih siapa ini gitu ya. Bukan aku gitu. Orang bisa selalu mengelak. Dampak yang lain sudah ada perubahan pada dunia pendidikan dan bidang pekerjaan. Sebelum pandemi pun ini sudah terjadi, saudara. Ya, pendidikan yang serba online, pekerjaan-pekerjaan yang semua serba online. Orang kalau mau kerja tidak harus selalu di kantor. Orang kalau mau kerja tidak harus, misalnya perusahaan itu ada di Jakarta gitu ya. Oh, aku harus ke Jakarta begitu. Nggak harus. Kita di Semarang bisa ikut perusahaan yang ada di Jakarta gitu. Karena sudah sistemnya online gitu. Nah, apalagi sekarang pandemi makin mempercepat proses perubahan ini, yang tadinya tidak online harus dipaksakan di-online-kan gitu, supaya kita tetap bisa aman. Lalu perubahan gaya hidup, lifestyle-nya juga berubah. Gaya orang nongkrong. Dulu kalau pergi ke restoran tuh ya cuma untuk makan. Selesai makan pulang. Sekarang pergi ke restoran karena butuh wifi. Nah, mana resto yang wifi-nya paling cepat, paling kenceng, dan nasinya paling murah, nah itu udah tempat tongkrongan mahasiswa paling favorit ya. Dengan modal secangkir kopi, nah nongkrongnya bisa berjam-jam di situ. Kalaupun ini paling misalnya pakainya teh gitu ya, bisa refill terus air panasnya, wah itu lebih ngirit lagi gitu kan. Tapi ya itulah lifestyle, dulu nggak ada orang seperti itu gitu. Zaman saya kuliah itu nggak ada gaya seperti itu. Ya datangnya ke warung, cari yang warteg-warteg gitu ya, yang memang semuanya serba murah, dan ya sudah selesai makan pulang gitu. Kalaupun ngobrol ya ngobrol sebentar, setelah itu pulang gitu. Tapi sekarang kan enggak, mahasiswa nongkrongnya mana mau di warteg ya, nongkrongnya di kafe gitu. Ya warteg itu untuk kebutuhan makan sehari-hari, tapi kalau nongkrong ya di kafe begitu, karena di situ kebutuhan kita terpenuhi. Lalu kemudian orang juga semakin narsis, saudara. Karena tadi dengan kita tidak perlu belajar ilmu fotografi yang tinggi, dengan HP kita asal jepret aja gitu, pokoknya kelihatan muka kita, bisa diedit itu wajah, udah jadi gitu. Foto-foto yang cantik gitu. Kita nggak usah jadi foto model gitu ya, tidak usah berjalan di catwalk gitu. Kita udah bisa jadi foto model yang anggun, yang cantik, yang ganteng, yang wah bikin orang terpesona gitu kan. Karena semua ditolong oleh alat bantu ini gitu. Dan orang makin senang mempromosikan dirinya. Maaf aja, seringkali saya kalau kesel gitu ya ngeliatin orang yang posting gitu macam-macam, tiap kali foto posting gitu. Saya bilang nih orang jual diri kali ya. Kalau dulu kan asumsinya orang jual diri itu hanya soal seksual gitu. Tapi sekarang tidak, saudara. Jual diri ya ketika kita memang menampilkan diri kita supaya orang kemudian berkomentar yang positif. Begitu komentarnya negatif aja kan pasti marah. Jadi kalau komen, wah kamu cantik banget gitu. Wah, gimana nih tempatnya bagus banget gitu. Wah, kamu hebat ya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Semua di video, di foto, kemudian kita posting di medsos dan banjir komentar, itu kita puas. Rasanya kayak, wah aku ini ada, aku dihargai gitu. Nah itu lifestyle yang membuat orang semakin fokus pada diri sendiri, semakin narsis. Kemudian perubahan cara beribadah. Nah, kita sekarang kan ibadah online ya. Tapi sebelum pandemi pun, saudara, sebetulnya sudah banyak orang yang ibadahnya secara online. Saya pernah menjumpai seorang jemaat gitu ya. Saya tanya, kok lama nih nggak ke gereja? Kamu sekarang kemana gitu? Ke gereja lain ya gitu. Dia bilang, iya. Saya tanya gereja ini, enggak gitu. Semuanya enggak. Lah terus gereja mana? Ternyata gereja di Amerika, saudara. Nah terus gimana? Oh, dia itu lihat YouTube gitu kan. Nah kemudian interaksinya bagaimana? Kan kamu cuma nonton ibadah gitu. Oh enggak, kita ada PA-nya juga gitu. PA-nya lewat grup apa begitu kan. Jadi di situ kita bisa diskusi juga. Oh, saya baru tahu waktu itu gitu ya. Oh ternyata ibadah bisa juga nih. Tidak harus di satu tempat yang sama gitu, tapi bisa lewat online. Nah, kemudian pandemi semakin meneguhkan, oke, kalau gitu ibadah online bukan hal yang dosa gitu. Semua orang boleh, karena memang kita nggak boleh pergi ke gereja, ya mau nggak mau kan ibadahnya online. Nah akhirnya saudara, di sini kita tidak lagi mencari mana gereja yang benar, tapi mana gereja yang menyenangkan. Bukan lagi cari mana pengajaran yang sesuai firman Tuhan, tapi mana pengajaran yang keren, yang lagi tren saat ini. Pembicara mana yang lagi in, ya, yang viewersnya paling banyak, itu yang kita ikuti. Tidak lagi setia kepada satu gereja, peduli amat tuh gereja mau hancur, mau dibangun, mau pelayanan atau enggak, peduli amat gitu. Yang penting saya puas, saya bisa menikmati sesuatu yang menyenangkan hati saya. Dan dampak terakhir adalah kesenjangan sosial makin tinggi.
Dalam setiap perubahan zaman, tadi ya di revolusi industri 1.0 pun itu sudah ada kesenjangan sosial. Orang-orang yang punya bisa memiliki tenaga uap itu adanya orang-orang kaya. Yang orang-orang miskin ya tidak akan punya. Berkembang ke listrik ya demikian. Listrik waktu zaman dulu itu ya masih jadi benda mahal. Tidak semua tempat bisa punya listrik, tidak semua orang bisa memiliki listrik. Bahkan sampai sekarang pun ya di negara kita aja lah Indonesia, masih banyak daerah pedalaman yang listrik pun belum ada begitu. Nah, ini kan kesenjangan yang tinggi sekali. Internet apalagi gitu ya. Kita masih beruntung di Pulau Jawa sesusah-susahnya sinyal internet itu kita masih bisa dapatkan. Tapi saudara-saudara kita di luar Pulau Jawa yang tempatnya benar-benar terpencil gitu, ya memang susah cari sinyal internet. Mau gimana lagi gitu. Punya uang pun ya tidak bisa beli sinyal gitu kan. Nah, ini jadi kesenjangan yang makin besar. Nah, saudara, kalau kita mencermati gitu ya, perubahan-perubahan ini mau tidak mau itu kita hadapi. Dan seringkali perubahan ini memang terjadi begitu cepat, sehingga kita tidak selalu siap untuk menghadapinya. Akhirnya hanya kayak larut. Larut ya, yang seperti ini saya sampaikan ya, budaya-budaya yang baru ini kemudian mau tidak mau tuh kayak mengarahkan kita, menyeret kita gitu. Saya nggak mau sebetulnya, tapi sudah keseret arus gitu. Kita nggak bisa ngelawan, kalau saya mau balik arah, mati gitu. Saya nggak akan bisa diterima di dunia ini. Maka mau nggak mau ya sudah terseret arus, bahkan nanti kalau ujung arus itu adalah jurang yang dalam ya sudah mau gimana lagi gitu. Memang bisanya begitu. Jadi kita tidak selalu siap menghadapi perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan itu sendiri, saudara, sebetulnya sumbernya ada dua. Kita nanti lihat kehidupan Abraham ya. Yang pertama, saudara, sumbernya adalah ulah manusia itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan, revolusi industri itu semua ulah manusia. Dalam arti disengaja bahwa manusia itu melakukan perubahan itu. Manusia yang berinisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Sementara ada perubahan yang berasal dari kehendak Tuhan. Manusia tidak mau nih sebetulnya, tapi Tuhan menghendaki, ayo kamu harus berubah. Nah, inilah yang dihadapi oleh Abraham, saudara. Perubahan dalam hidup Abraham itu karena kehendak Tuhan. Tuhan bilang pergi. Pergi ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Jangan di sini. Ya, dengan pergi ke negara yang lain itu berarti hidup Abraham otomatis totally berubah. Ya, semuanya akan mengalami perubahan. Tempat tinggalnya berubah, orang-orang sekitarnya juga pasti berubah, budayanya berubah, kebiasaan hidupnya berubah, cara menjalani hidupnya berubah, dan pasti banyak hal yang akan berubah dari kehidupan Abraham. Nah, ini pilihannya adalah mau taat atau tidak. Tuhan yang nyuruh nih, bukan kehendak manusia. Kalau karena kehendak manusia kan, ya aku sendiri akan menyukai hal itu dan aku pasti mau berubah. Tetapi kalau ini kehendak Tuhan, saya mau turuti atau enggak? Nah, persoalannya adalah, saudara, dua sumber ini juga akhirnya menghasilkan dua hal yang berbeda. Ulah manusia akan menghasilkan perubahan akibat ulah manusia akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Jadi, ketika kita melihat ya industri-industri yang makin berkembang, memang di satu sisi mempermudah hidup manusia. Ada peningkatan kualitas hidup. Tapi sebetulnya juga kita melihat penurunan kualitas yang lainnya. Kejahatan muncul. Belum kalau kita bicara soal lingkungan hidup. Teman-teman ada enggak nih yang suka gerakan-gerakan ramah lingkungan ini ya, sekarang kan juga makin didengungkan. Kenapa harus ada gerakan itu? Ya karena buminya sudah rusak. Siapa yang merusak? Ya manusia. Walaupun kita tidak mau kalau dibilang saya perusak alam. Tetapi gaya hidup kita akibat dari adanya revolusi industri itulah yang membuat bumi ini menjadi rusak gitu. Dan manusia kan ketika pertama kali memikirkan, oke, saya akan bikin mesin ini, saya akan menemukan alat ini, saya mengembangkan teknologi ini. Tidak berpikir dampaknya bagi alam. Berpikirnya adalah buat diriku sendiri, atau paling tidak bagi umat manusia yang lain. Ini gimana nih caranya mempermudah hidup manusia, dan ujung-ujungnya juga kalau saya penemunya, saya yang dapat duit kan. Kalau saya menciptakan alat ini dan itu, dan akhirnya alat itu booming, dijual di mana-mana laris kan, yang untung saya. Gitu ya. Kemudian hak ciptanya itu juga punya saya gitu. Jadi pada akhirnya manusia hanya berpikir soal dirinya sendiri, untuk saya. Jadi perubahan dari sisi manusia itu selalu untuk saya, dan saya. Itulah yang kemudian akhirnya berdampak buruk. Beda cerita dengan perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki Abraham keluar? Untuk kepentingan apa gitu? Apakah ini untuk kepentingan Tuhan? Nggak ada, saudara. Tuhan dapat apa sih dari perubahan ini? Dengan nyuruh Abraham keluar dari tanahnya menuju ke tanah yang lain. Untungnya buat Tuhan apa? Nggak ada. Tuhan tidak jadi lebih kaya dengan itu.
nama Tuhan tidak makin jadi besar karena itu. Tuhan malah makin repot nih ngurusi Abraham pindahan gitu. Nah, Tuhan harus menunjukkan jalan buat Abraham karena Abraham sama sekali nggak tahu. Belum lagi kemudian Abraham menghadapi masalah-masalah di negeri yang baru, Tuhan juga yang nolong. Abraham pernah mau dibunuh, ya, pernah mau kehilangan istri, pernah kelaparan, Tuhan semua yang nolong gitu. Dan ketika Abraham ini dipersiapkan untuk menjadi generasi Israel selanjutnya, Israel yang juga akhirnya menolak Tuhan, tetap memberontak kepada Tuhan, ya Tuhan juga yang ngurusi, yang membuat mereka bisa bertobat, yang membuat mereka bisa hidup dalam kebaikan, semua Tuhan. Jadi perubahan ini, saudara, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak dapat keuntungan apa-apa dari ini. Tetapi kenapa Tuhan menghendaki ini? Supaya mendatangkan berkat bagi umat manusia. Kalau tadi saudara cermati di ayat 1 sampai 3 ya, banyak sekali kata-kata berkat itu disampaikan. Ya, aku ayat pertama gitu ya. Oh, ayat kedua. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini tujuan utama. Tuhan membuat perubahan itu supaya manusia itu dapat berkat. Pertama-tama Abraham dulu yang dapat berkat, karena Abraham yang disuruh menjalani perubahan ini. Tetapi melalui Abraham, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Apa tidak luar biasa? Teknologi listrik, teknologi komputer, teknologi internet ketika diciptakan itu berimbas kepada hidup seluruh umat manusia di dunia. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, hidup seluruh umat manusia itu sedang diambang kehancuran. Gara-gara adanya teknologi-teknologi itu. Tetapi ketika Tuhan meminta Abraham keluar, ya, hidup seluruh umat manusia akan berubah. Ya. Tapi bukan menuju kehancuran, melainkan menuju jalan berkat. Karena melalui Abraham, ya keturunan-keturunan Abraham itulah yang nantinya akhirnya melahirkan sang juru selamat. Yang pada akhirnya juru selamat itulah yang menebus hidup kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini berkat yang utama yang didapatkan oleh seluruh umat manusia. Dan ini mula-mula dijalani oleh Abraham. Kenapa? Karena umat-umat yang lain sebelumnya, bahkan keluarganya Abraham sendiri, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak kenal Tuhan, gimana mau selamat kalau nggak kenal Tuhan? Maka Abraham dipanggil. Pertama kali Abraham belajar mendengar suara Tuhan. Abraham belajar menyerahkan hidup pada pimpinan Tuhan. Sehingga saat itulah ya Abraham mengarahkan pandangan pada Tuhan dan hidupnya ada di dalam rancangan Tuhan. Ya, hidup yang ada dalam rancangan Tuhan itulah yang kemudian akhirnya bisa mendatangkan berkat bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi dari sini, saudara, kita akan melihat bagaimana kemudian kita menghadapi perubahan-perubahan hidup. Betul, ada perubahan hidup yang memang Tuhan sudah kehendaki rancangan dalam hidup kita, tetapi ada juga perubahan yang kita sebetulnya tidak mau, dan itu bukan maunya Tuhan. Tapi ulah orang-orang sekitar kita itu loh, ulah orang-orang pinter, ya, yang sudah menemukan berbagai macam hal gitu, dan kemudian juga ulah penjahat-penjahat yang kemudian memanfaatkan apa yang sudah diciptakan itu untuk melakukan kejahatan. Nah, ketika kita berhadapan pada situasi itu bagaimana? Apakah kita mau lari? Atau kita berdiam diri saja? Atau kita marah? Kan tidak bisa. Kita perlu ya punya sikap yang baik menghadapi perubahan yang dari Tuhan, yang pasti tujuannya baik, tapi juga tidak gampang, saudara. Abraham ketika harus pindah itu pasti pergumulan besar. Ini bukan hal yang ringan dan mudah untuk Abraham gitu kan. Walaupun tujuannya baik, tapi Abraham kan belum tahu. Jadi berkat itu kayak apa? Hidupku diberkati itu berkat kayak apa? Sedangkan Abraham sendiri merasa sudah kaya raya. Abraham pindahan itu tuh bukan karena dia orang miskin lalu transmigrasi ke tempat lain untuk bekerja cari nafkah lebih besar, enggak loh. Abraham itu sudah kaya raya di daerahnya. Ya, lihat apa yang dibawa Abraham. Abraham membawa ternak-ternaknya, membawa harta bendanya, membawa pegawai-pegawai yang dia sudah miliki. Kaya raya Abraham. Tapi mesti pindah ke tempat asing itu menjadi sebuah kerumitan tersendiri. Jadi perubahan dari Tuhan walaupun mendatangkan berkat, tapi yang jalani itu tidak gampang gitu. Ada risikonya juga. Nah, kemudian perubahan-perubahan karena ulah manusia itu juga sudah menghasilkan kerusakan, kadang juga tidak mudah dihadapi. Nah, lantas kita harus bersikap bagaimana? Ada banyak orang frustasi menghadapi perubahan, apalagi semakin kita bertambah usia. Untuk teman-teman yang usianya masih kepala 2 atau bahkan masih di bawah kepala 2 ya, masih 18, 19 itu kan berarti kepalanya masih 1. Itu masih lebih gampang menghadapi perubahan. Otak kita, kemampuan berpikir kita, sel-sel kita itu semuanya masih
apa ya, bisa mengikuti perubahan itu gitu ya. Masih gampang lah berdamai dengan perubahan-perubahan itu. Tapi kita semakin bertambah tua, Saudara, makin susah untuk menghadapi perubahan. Makanya kalau kalian ya misalnya punya, maaf nih ya, misalnya punya orang tua yang kalian anggap kok kolot banget sih gitu. Kok rewel banget sih gitu. Kok suka ngatur ini, ngatur itu, kok papa mama sudah dibilangi berkali-kali susah banget berubah. Ya memang begitu. Kalian frustasi ya percuma. Nyatanya orang tua kalian nggak akan berubah. Apalagi orang tuanya sudah kepalanya 6, kepalanya 7 gitu ya. Wah, itu sudah nggak mungkin berubah lah gitu. Ya, jadi apa namanya? Semakin kita berusia bertambah banyak, semakin susah untuk berubah karena kemampuan kita sendiri memang terbatas. Nah, oleh karena itu kita perlu dari sejak muda mempersiapkan diri. Kalau memang perubahan itu mesti terjadi, kita harus apa? Supaya tidak terlambat. Kalau kita terlambat menyadari, nanti kita tua susah berubah. Tapi kalau dari sejak muda kita menyadari bagaimana cara kita menghadapi perubahan, walaupun kita usia tua, kalaupun susah, tapi bukan berarti mustahil. Ya. Nah, kita akan melihat saudara beberapa hal bagaimana menghadapi perubahan. Yang pertama adalah hadapilah dalam damai. Artinya jangan panik. Begitu ada perubahan, aduh gimana ini? Panik gitu ya, kayak pertama kali kita ada pandemi gitu. Itu kan banyak orang frustasi gitu. Langsung harus di rumah. Terus bagaimana? Oh, ada yang ketakutan setengah mati nanti. Oh, masker diborong di mana-mana gitu ya. Saya pernah tuh waktu itu suami saya lagi sakit ini apa saraf di lehernya itu ada yang geser gitu ya. Jadi itu wah badan semua sakit. Akhirnya harus beli ini kolar yang di leher itu kan penyangga supaya gerak itu terbatas sehingga tidak bahaya bagi saraf-saraf itu dan meringankan rasa sakitnya gitu. Nah, lalu kita pergi ke sebuah toko alat kesehatan gitu kan. Oh, ramai sekali di situ gitu ya. Orang ternyata pada cari masker. Lalu pegawainya tuh nyuekin kita gitu ya. Kita tanya-tanya apa gitu dicuekin. Sampai akhirnya kita menunjuk gitu satu barang itu tuh loh saya tuh mau itu gitu. Baru dia bilang, "Oh, Ibu tuh mau cari kolar toh. Saya pikir tuh mau cari masker kayak orang-orang yang lain." Jadi udah dicuekin gitu karena orang tuh semua memberondong dengan berbagai pertanyaan kayak mau nyerbu toko itu benar-benar untuk dapatkan masker. Panik gitu. Ya betul kita butuh masker, tapi nggak usahlah sepanik itu gitu ya, borong sebanyak-banyaknya sampai akhirnya orang lain kehabisan dan tidak bisa beli masker. Hadapi dengan damai, tenang dulu, cooling down. Apa ya yang terjadi? Gimana ya solusinya? Apa ya yang harus saya lakukan? Itu kita bisa berpikir lebih lebih baik kalau kita dalam kondisi tenang. Tapi kalau kita panikan gitu kan repot ya. Dan saya lagi biasa nih orang tua, walaupun banyak anak muda juga sudah mulai panikan. Gitu. Misalnya nih kalian, ini kan kalian kayak kalau yang ngekos gitu ya, orang tua nun jauh di sana. Kalau misalnya kalian ngabari, "Ma, Bu, aku sakit," gitu. Apa yang dilakukan orang tua? "Oh ya sudah, enggak apa-apa, sakit itu biasa," gitu. Atau, "Ya sudah Nak, nikmati sakitmu," gitu. Atau, "Gimana kamu keadaannya? Sudah minum obat belum? Sudah ke dokter belum? Ada temanmu enggak yang bisa nolongin? Kamu udah makan? Makannya bagaimana?" Wah, itu berondong pertanyaan akhirnya bikin kita tambah sakit. Akhirnya kan ada banyak anak kos nggak mau ngaku kan ke orang tuanya kalau sakit. Karena kalau cerita-cerita tuh kita tambah sakit gitu. Udah kita pengen istirahat, pengen ya sudahlah Bapak Ibu doain aku gitu aja di rumah ya. Ini malah diberondong berbagai pertanyaan dan diberondong dengan berbagai nasihat. Harus ini, harus itu lah. Apalagi sekarang kan ada handphone. Kalau zaman dulu nggak ada handphone sih orang tua nggak bisa ngecek-ngecek sering-sering ya. Sekarang tiap 5 menit dicek gimana keadaanmu. Sudah lebih baik loh, baru 5 menit. Udah ditanya lebih baik ya pasti belum lah. Itu panik ya. Nah, anak-anak muda harusnya jangan panik. Kalau kalian dari sejak umur 20-an sudah panik, nanti umur 50 enggak tahu tuh paniknya level dewa itu, level 100 apa level berapa. Coba cooling down supaya kalian bisa lebih cermat ya melihat secara keseluruhan apa yang terjadi dan lantas bagaimana kita harus menjalani. Kedua, hadapi dengan iman. Seperti Abraham, Saudara. Abraham belum kenal Tuhan loh. Tapi karena dengar suara yang ilahi itu datang kepadanya, dia mencoba untuk berjalan di dalam iman. Susah, tidak tahu harus kemana, tapi hadapi dengan iman. Maka ketika akhirnya dia sudah sampai pun, hal pertama yang dilakukan Abraham adalah mendirikan mezbah. Itu sebagai tanda ucapan syukur, tetapi juga tanda kerendahan diri di hadapan Tuhan. Penyembahan. Hanya Engkau gitu ya, Allah yang sanggup menuntunku dalam perubahan-perubahan ini. Dan aku percaya hidupku baik di dalam tangan-Mu ketika aku mengandalkan Engkau. Itu tindakan iman. Gitu ya. Jadi perubahan memang tidak gampang, tidak enak. Tapi bagaimana kita belajar untuk percaya Tuhan pimpin saya. Nah, saya sendiri mengalami perubahan yang cukup besar adalah ketika saya berpindah. Gitu ya. Pertama kali saya pelayanan di Pekalongan dan kemudian saya pindah ke Semarang. Saat itu ya keputusan pindah ke Semarang tuh ada gitu karena pernikahan gitu. Mau enggak mau saya harus pindah. Gitu. Tapi di Semarang tuh di gereja yang mana gitu.
Kan ada banyak gereja gitu. Saya dari GKI. Di Semarang ada banyak GKI juga. Gitu. Yang mana gitu. Dan ketika akhirnya Tuhan sudah tempatkan di satu tempat gitu ya, di GKI Peterongan, saya masih ngeyel, kok di situ Tuhan? Itu gerejanya besar, saya tidak sanggup. Dulu saya di Pekalongan gereja kecil, kota kecil, saya menikmati dengan orang-orang yang sudah saya kenal baik, yang jalannya tidak terlalu banyak gitu ya. Saya tipe orang yang susah menghafal jalan. Jadi untuk ukuran kota kecil buat saya itu cukup, karena saya mudah untuk menghafalnya kemana-mana ya, sampai kemana-mana ke situ lagi gitu ya. Nggak perlu menghafalkan jalan yang rumit-rumit gitu. Saya sudah enjoy di situ. Lah kok suruh pindah sekarang? Pindahnya di gereja besar pula. Yang tantangannya pasti jauh lebih besar. Ini gimana? Saya berusaha untuk nawar Tuhan, kalau boleh ya di Semarang, tapi gerejanya kecil juga lah. Jangan yang segede Peterongan gitu. Saya merasa enggak bisa. Nah, tetapi Tuhan terus tunjukkan, ya mau enggak mau kamu harus di situ gitu. Nah, ketika sudah pindah pun ya bukan sesuatu yang gampang. Akhirnya saya belajar. Gimana nih saya beradaptasi dengan tempat yang baru ini, saya tetap mengandalkan Tuhan. Lalu hadapi dengan hikmat. Ya, dengan kalau itu perubahan apalagi yang karena ulah manusia ya. Jangan semuanya diambil, jangan semuanya dijalani. Jangan kita larut dengan dunia ini. Pilih mana yang tepat, mana yang memang baik, mana yang memang itu berdampak positif, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang tidak membuat kita jatuh dalam dosa, yang tidak membuat kita makin jauh dari Tuhan. Hadapi dengan hikmat, supaya kita tetap bisa menjalani fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Kita yang harus menggarami dunia ini, jangan kita yang digarami. Dan oleh karena itu, hadapilah perubahan itu dengan bersama komunitas kerajaan Allah. Jangan menyendiri. Ya. Apapun itu jenis perubahannya, tetap hadapi itu bersama dengan komunitas umat Allah. Kalau kita sendiri, atau kita berteman dengan semua orang boleh ya, tetapi kalau kita menghadapi perubahan itu hanya dengan orang-orang tidak seiman dengan kita, dengan orang-orang di luar umat yang percaya kepada Kristus, maka akhirnya kita akan larut juga ke sana. Kita tidak memiliki sikap iman yang benar gitu, tapi ya tidak tahu iman-iman yang mana yang akhirnya akan mempengaruhi kita. Dan akhirnya kita tidak lagi berperan sebagai garam dan terang dunia itu. Nah, pada intinya saudara, yang terakhir adalah selaraskan dengan kehendak Tuhan, apapun jenis perubahan itu. Apakah memang ini rencana Tuhan? Oke, setelah kuliah kamu akan bekerja di tempat A. Nanti ketika mau milih jodoh, misalnya kamu menikahlah dengan ini, gitu ya. Atau kemudian perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Misalnya misalnya ya perubahan yang Tuhan kehendaki, tetapi kurang menyenangkan. Misalnya kita harus kehilangan orang tua, ketika kita kehilangan sahabat, gitu. Ketika ada sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, kalau apapun itu, saudara, kita mesti selaraskan bahwa Tuhan menghendaki perubahan dalam hidup kita adalah untuk menghasilkan berkat. Termasuk ketika perubahan itu adalah karena ulah manusia, karena ada rancangan-rancangan manusia, karena perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh manusia. Ya mau enggak mau kita hadapi itu. Oh, enggak mau kita jalani. Sekarang perubahan teknologi, kita bilang, enggak, aku enggak mau berurusan dengan teknologi itu dosa. Ya kita akan mati konyol dari dunia ini. Kita enggak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara orang semua punya handphone, kita handphone enggak punya kan enggak bisa. Gimana sekarang mau kuliah kalau enggak punya handphone misalnya? Sementara kita kuliahnya online, itu kan enggak mungkin banget. Kita tetap harus beradaptasi dengan dunia ini. Tetapi ingat, tujuan hidup kita adalah menghasilkan berkat. Walaupun dampak dari perubahan yang dihasilkan manusia adalah menghasilkan kerusakan, tapi gimana caranya kita olah di tanganku, perubahan ini bukan untuk menghasilkan kehancuran atau kerusakan, tetapi untuk menghasilkan berkat. Jadi kalau kita menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh umat manusia, maupun perubahan yang dikehendaki oleh Allah, kita jalani dengan 4 step ini. Hadapi dalam damai, hadapi dengan iman, dengan hikmat, dan bersama komunitas kerajaan Allah, maka pasti hidup kita tetap akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mau perubahannya dalam hal apapun lah, mau teknologi, mau sosial, mau pendidikan, mau apapun itu, tetap kita jadi berkat. Termasuk perubahan cara beribadah pun oke lah, kita beribadahnya sekarang secara online. Tapi ibadah kita ini tetap jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa bersikap arif, bijaksana dalam menghadapi perubahan ini dan tidak kehilangan iman ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sama sekali berubah, bahkan sesuatu yang menantang dan berdampak buruk, berbahaya lah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, saya serahkan kembali ke siapa nih? Ke Eca atau ke siapa?
Oke, baik Bu. Ya, terima kasih Bu buat firman-Nya tadi mengenai perubahan zaman. Sepertinya waktunya masih ada ya, masih cukup waktunya. Mungkin kita mau adakan sesi tanya jawab ya Bu ya. Oke. Siapa tahu buat teman-teman yang mungkin ada masih kurang jelas atau mungkin masih penasaran mengenai firman tadi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan firman yang telah disampaikan oleh Ibu Rinta. Jadi kita buka sesi pertanyaan, teman-teman, untuk tiga penanya dulu aja kali ya. Yang mau bertanya silakan bisa raise hand, lalu nanti on mic untuk menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga lewat chat room, lewat chat ya. Yuk silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, aku hitung ya. Hitung dari 5, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin aku yang mau bertanya kali Bu ya. Oke, boleh. Ya. Mungkin tadi aku masih itu Bu, yang mengenai perubahan di mana dari perubahan itu kita responnya harus menghadapi dengan damai gitu. Apalagi kembali tadi seperti masalah masker kayak gitu. Sebenarnya bagaimana sih Bu? Misal kalau tadi udah dijelasin dikit, tapi aku masih kayak kurang, masih merasa kayak ada nggak yang lebih lagi gitu. Karena gimana pun kan meskipun kita menghadapinya dengan damai, tapi kembali lagi dengan perubahan dunia yang tiba-tiba tadi memaksa kita harus berada di tengah-tengah keramaian yang memang kayak tadi panic buying gitu, semua beli masker. Tapi kalau misal kita tenang aja, kita akan kekurangan. Nah, sebenarnya alangkah baiknya meskipun tenang itu gimana ya Bu, cara kita untuk meresponnya gitu, meskipun dengan tenang tadi. Karena kan kalaupun kita damai, oke nanti aja, nanti malah kehabisan, kayak gitu kan Bu, dengan perubahan Ya. ini. Oke, terima kasih, Ca. Ya, tenang tentu beda dengan lelet ya. Kalau lelet, lemot gitu kan kayak tidak bertindak apa-apa, mikirnya kelamaan gitu. Tetapi tenang itu dalam arti tadi itu langkah-langkah tadi bukan berurutan ya, satu dulu, kalau satu sudah bisa baru dua, dua sudah bisa baru tiga, enggak. Sebenarnya itu semuanya ya saling berkaitan. Jadi damai itu kan kita tempatkan dalam rangka iman kita kepada Tuhan. Bahwa saya percaya seburuk-buruknya perubahan yang terjadi di sekitarku itu pasti nanti akan ada pertolongan dari Tuhan. Pasti Tuhan bukakan jalan buatku gitu. Dan juga kemudian dibingkai dalam hikmat Tuhan tadi. Jadi dalam damai itu kita juga mikir gitu. Bukan berarti dalam damai terus kita tidur, nggak ngapa-ngapain. Ya dalam damai itu pun kita berpikir, tapi berpikirnya dalam ketenangan. Oke, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya percaya Tuhan tolong, tapi kemudian juga kita mohon hikmat Tuhan, apa yang mesti saya kerjakan. Sehingga kita tidak terpancing dengan orang-orang semua bilang gini, harus gini, harus gini, gini. Terus kita buru-buru mengikuti. Yang mengikuti tidak apa-apa, tapi bukan dengan apa ya ketegangan yang tinggi sekali gitu kan. Yang akhirnya nanti juga bisa makin menghancurkan kita dan bahkan menghancurkan orang. Misalnya seandainya nih ya semua orang di dunia ini kemudian punya sikap ketenangan yang baik ini, ya oke kita tetap butuh masker, kita tetap harus beli gitu kan. Bukan berarti nanti aja lah belinya, nggak usah sekarang gitu. Tapi kan tidak dalam jumlah yang besar. Saya beli cepat, saya beli karena ini kebutuhan mendesak. Tapi sejumlah berapa? Sesuai kebutuhan aja. Nah kalau semua orang seperti itu kan sebetulnya aman begitu ya, kita bisa menghadapi pandemi awal-awal itu terutama dengan lebih baik begitu. Dan harga-harga juga tidak jadi melambung tinggi kan. Karena melambung tinggi ya sekali lagi korbannya adalah pasti orang-orang yang tidak berdaya, yang nggak punya duit semakin nggak bisa beli masker. Dan dalam hal apapun sebetulnya perubahan itu sendiri sudah pasti tidak bersahabat dengan orang-orang yang di bawah begitu. Orang-orang yang serba kekurangan itu tidak bersahabat. Nah, apalagi ditambah dengan kepanikan itu tadi, ya makin tidak bersahabat dengan orang-orang yang di
yang sederhana, yang serba kekurangan ini. Nah, justru kita bersikap tenang dalam damai, berpikir dengan hikmat dan mengandalkan Tuhan itu sebetulnya tadi tujuannya menghasilkan berkat. Ayo bareng-bareng kita hadapi ini. Kita memikirkan juga orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Oke, kita cari bagaimana menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga bagaimana menyelamatkan sesama kita. Gitu kan. Beberapa kali panic buying-nya, entah soal obat, soal masker, ataupun soal sembako, itu kan selalu akhirnya korbannya kan orang yang nggak bisa beli apa-apa. Sudah biasanya belanja harganya mahal, ini ditambah sekarang harganya makin melangit gara-gara diserbu orang, barangnya habis. Nah, mau beli pakai apa? Sudah tidak ada barang, itu merepotkan. Masih mending kalau punya duit gitu ya, cari yang paling mahal pun tidak apa-apa saya beli. Lah ini tidak ada barang, tidak ada duit. Nah, mau gimana? Gitu sih kira-kira ya. Iya Bu, berarti lebih ke pengontrolan diri gitu ya Bu, ya, penguasaan Oh, diri. iya. Oh ya, oke, terima kasih Bu buat jawabannya. Berhubung juga waktunya sudah, jadi terima kasih juga buat Bu Rinta untuk firmannya. Semoga teman-teman kita bisa belajar dari firman tadi, semoga juga memberkati teman-teman semua, dan kiranya juga Tuhan memberkati, menyertai setiap pelayanan Bu Rinta, seperti itu. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih kembali Bu. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti untuk persembahan akan bisa diberikan melalui GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor 082137727248 atau melalui Bank BNI dengan nomor rekening 06978699953 atas nama Lolita Sari Boru Tambobolon, atau juga bisa melalui barcode yang tertera di layar, ada barcode GoPay, Dana, dan OVO. Nah, untuk memudahkan pencatatan nanti, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan. Misalnya, teman-teman mau memberikan 100.000, maka ditulis 100.000 1. Atau mau memberikan 20.000, maka 20.000 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada ayat firman Tuhan untuk mengiringi persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan liputan PU yang akan dibawakan oleh saudara kita Ariel. Kepada Ariel dipersilakan. Halo semua, Shalom. Kali ini saya akan membacakan liputan PU minggu ini. Yang pertama yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun buat Kak Gendis, Kak Jessica, Anggiat, Fencia, Kak Veronica, dan Kak Nesti. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Buat ayatnya ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Selanjutnya, ini ada PMK FSM Store. Di sini kita bisa temuin apa saja yang kita perlukan, seperti makanan, buku rohani, top up, dan alat elektronik. Buat kontak personnya bisa dilihat di layar ya. Selanjutnya, di sini kita adakan lagi pre-order jaket PMK, harganya 135.000. Buat yang mau pre-order bisa itu ya, klik link yang di layar. Untuk kontak personnya juga ada di layar. Selanjutnya, juga perpustakaan PMK dengan kontak person ini Kak Ian 089646842209 dan lain AKM_84. Kemudian buat maba-maba ada persekutuan doa mahasiswa baru dengan tema Salt of the Earth, Light of the World oleh Dr. Agung Janika Sitasiwi, MSI, yang diadakan Sabtu 23 Oktober 2021 jam 1 sampai jam 5 via Zoom. Next. Sekali lagi jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk follow dan subscribe sosial media kita,
@PMK FSM Undip, PMK FSM Store di Instagram, di YouTube PMK FSM Undip, dan di Line @JXM0911T. Sekian buat liputan PO kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ariel untuk liputan PU-nya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kemenangan janji Tuhan itu nyata buat kita, dan kiranya pada saat hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan setelah kita memuji muliakan nama Tuhan bersama, kita bisa merasakan kemenangan janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita, khususnya saat ini di antara kita. Mari sama-sama kita mau datang, kita pujikan kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pokok doa kita pada hari ini. Yang pertama adalah bersyukur pada tuntunan Tuhan atas keberjalanan UTS yang sudah selesai, berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMKFS beserta keluarga. Yang ketiga, doakan agar proses vaksinasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Nanti untuk pokok doa ini sekaligus doa penutup, dimohon dan kasih kepada Ibu Rinta dapat memimpin kita dalam doa. Oke, kita akan berdoa ya. Mari kita satukan hati dalam mendoakan pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Hanya karena kemurahan-Mu lah ya Bapa, maka kami dapat terus menjalani hidup di tengah-tengah segala perubahan yang ada, di setiap tantangan yang menekan, dan Engkau yang terus mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk berjuang. Kami sungguh bersyukur untuk itu, bahwa semuanya tidak Engkau permudah, supaya kami tidak menjadi lemah, dan kami tidak bisa apa-apa. Tetapi melalui tantangan-tantangan itu, sebetulnya kami justru makin dikuatkan, baik secara fisik maupun juga secara iman. Iman kami boleh makin bertumbuh kepada Engkau, kami belajar makin menggantungkan diri kepada Engkau. Kami semakin diingatkan betapa lemahnya kami dan kami tidak berdaya apa-apa tanpa Engkau, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pun juga bukan berasal dari diri kami, melainkan dari Engkau saja. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri, dan dari setiap kesaksian-kesaksian hidup yang kami terima pun, tidak pernah kami mendengar iman yang berakhir dengan sia-sia, tetapi kami mendapatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Engkau pun selalu mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih untuk itu Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada, kiranya Tuhan mendengar dan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur studi kami di fakultas ini ya Bapa, dan jikalau dalam studi ada ujian-ujian yang disampaikan, kiranya itu dapat kami manfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dengan giat dan untuk meningkatkan kemampuan kami dalam menimba ilmu yang ada. Karena tanpa ujian juga kami tidak akan belajar dan akhirnya kami hanya menjalani perkuliahan tanpa hasil. Namun dengan ujian-ujian yang ada, maka kami akan terus belajar dengan tekun, sehingga kami sungguh mengerti setiap mata kuliah yang disampaikan, ada ilmu baru yang kami dapatkan, dan tentunya ini akan berdampak baik ketika nantinya kami masuk dalam dunia kerja. Berkati para dosen yang mengajar kami, mereka yang membuat soal, mereka yang memeriksanya, Tuhan pun karuniakan hikmat kepada mereka untuk terus bisa menuntun kami dalam meraih hasil-hasil yang semakin baik. Kami juga serahkan untuk kesehatan kami semua ya Bapa. Kiranya Engkau lindungi dimanapun kami berada, mampukan kami tetap bersikap bijaksana di masa pandemi yang belum usai ini, dan perlindungan-Mu akan makin mengokohkan usaha yang sudah kami lakukan, sehingga kami tetap aman dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga serahkan untuk kondisi perekonomian kami maupun orang tua kami. Tuhan, Engkau yang tolong seandainya ada di antara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang krisis di dalam perekonomiannya. Mari Engkau juga tolong ya Bapa membukakan setiap jalan supaya kebutuhan-kebutuhan hidup yang kami perlukan dapat terpenuhi melalui cara-cara ajaib yang Tuhan telah sediakan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu terlantar, Engkau akan memenuhkan setiap apa yang kami butuhkan. Tetapi ajari kami juga untuk beriman teguh kepada Engkau dan berusaha dengan menggunakan cara-cara yang Kau perkenan, sehingga berkat-berkat pun akan tetap tercurah dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan ya Bapak untuk proses vaksinasi yang sampai sekarang masih terus berlangsung di Indonesia. Kami bersyukur untuk kecepatan dari pemerintah kami di dalam mendatangkan vaksin dan melakukan vaksinasi ini kepada masyarakat, sehingga makin banyak orang yang sudah divaksin, dan ini akan menumbuhkan
kekebalan yang baik sehingga melindungi kami dari penularan-penularan yang lebih berbahaya. Tuhan juga akan mampukan proses vaksinasi ini berjalan hingga tuntas, sehingga semua orang di Indonesia bisa menerima vaksin dan kami hidup dalam kesehatan yang lebih baik. Demikian juga untuk negara-negara lain yang saat ini masih berjuang ya Bapa, di mana tingkat penularannya masih sangat tinggi. Oh Tuhan, Engkau juga mengasihani dan menolong pemerintah-pemerintah negara ini, serta seluruh masyarakatnya untuk boleh saling bersinergi dalam meredakan pandemi COVID-19 ini. Dan juga bagi negara-negara yang masih dalam tingkat perekonomian yang sangat rendah dan mereka kesulitan untuk mendapatkan vaksin, Tuhan biarlah kasih-Mu, belas kasih-Mu juga turun atas mereka, entah dengan berbagai cara, dengan bantuan-bantuan yang dikirimkan, kiranya dapat menolong negara-negara ini mendapatkan vaksin yang cukup dan bisa memulai vaksinasi bagi masyarakatnya. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami siang hari ini, dan sebentar kami masih akan melanjutkan dengan tugas perkuliahan. Tuhan pun akan menyertai kami semua supaya kami tetap giat, tetap semangat, sukacita di dalam menjalani perkuliahan-perkuliahan kami hingga nantinya tuntas dan kami bisa masuk di dalam dunia kerja dengan bekal ilmu yang cukup. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga berkenan memberi kami berkat. Mari saudara kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, mencurahkan berkat, memberikan perlindungan, dan memampukanmu untuk terus berkarya di jalan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Rinta untuk doanya. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di akhir dari PU kita pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kiranya kita sama-sama terberkati pada persekutuan hari ini. Dan sampai jumpa di PU minggu depan. Selamat beraktivitas kembali, selamat berkuliah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rinta. Terima kasih Terima kasih, Bu. Bu Rinta. Terima kasih Eca. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Selamat hari Jumat. Sampai jumpa. Tuhan berkati.